Pak Jokowi itu kan gini, Mas Budius. Dia orang yang punya kebajikan komplit ya. Mm-mm. Makanya kebijakannya biasanya bagus. Kata kalau ini kan kebajikan ini menyangkut dengan moral ya. Seperti kejujuran, keadilan, kesabaran. Itu kan ada di diri Pak Jokowi itu. Loh, yang dari dulu yang dibilang Pak Jokowi kalau mau nuntut ya tunjukkan aja buktinya diadukan ke KPK. Apakah nanti kalau dari Puan, umpamanya Bambang Pacul diusung jadi presiden, umpamanya, Mm. apakah Deddy Sitorus dukung? Mm. Terus sebaliknya kan gitu kan. Iya, iya. Karena bagaimanapun mainnya Puan ya kita tahu dia mau aman juga gitu kan. Mm-mm. Dia hubungannya dijaga juga sama Pak Prabowo, sama Pak Jokowi. Termasuk saya itu menunggu undang-undang perampasan aset koruptor itu. Kenapa ini sudah 5-6 bulan belum dieksekusi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Ruang Waalaikumsalam. Konsensus Untaking Indonesia, kembali berjumpa bersama saya Budius Ma'ruf Piliang. Dan hari ini saya bersama senior saya. Nah, kemarin beliau sudah datang ke studio ini, ya kan? Tapi kali ini kembali ke markas di Sidoarjo bersama Bapak Iyas Subiakto. Apa kabar, Pak? Assalamualaikum. Salam, alhamdulillah baik Mas Budius. Sehat, Pak ya? Ya sehat masih dalam Seolah suasana puasa ya, Pak? puasa. Puasa ya? Masih alhamdulillah masih. Pak Yas mungkin sudah Ya. lihat ya. Kemarin Pak Yas ada di sini nih. Kapan lagi nih bergabung di sini, Pak? Next week ya? Kita Atau habis nunggu Lebaran? habis Lebaran aja Habis lah. Lebaran lah ya. Ya. Siap. Pak Yas, Yes. sebagai seorang senior yang sangat rajin mengamati perkembangan dunia politik kita, khususnya politik mutakhir ya. Ini Oke. perkembangan terbaru, penonton kayaknya ingin mendapatkan semacam perspektif dari seorang Iyas Subiakto. Terakhir itu sudah jelas nih Pak Iyas. Ternyata perang terbuka nih antara PDIP dengan Pak Jokowi. Kalau kemarin kan Iya. masih perangnya sembunyi-sembunyi ya, artinya Pak Jokowi tidak Iya. menunjukkan sikap berlawanan, menerima dan seterusnya. Tapi minggu kemarin, gara-gara Deddy Sitorus punya statement, sepertinya perang terbuka sudah diketok palu, ya kan? Nah, itu sempat gegap gempita dunia sosial media. Harusnya Pak Jokowi dari kemarin bersikap seperti yang disampaikan tempo hari waktu di Solo. Bahwa sabar orang itu ada batasnya. Dan Iya. itu dengan ekspresi yang sangat serius dari Pak Serius. Jokowi. Serius. Tidak pernah ada statement seperti itu dan juga dengan ekspresi yang serius itu. Dan PDIP harus bertanggung jawab sebenarnya. Bertanggung jawab dalam arti ya harus menunjukkan siapa nama utusan yang dimaksud. Ya kan begitu Pak. Iya, Kemudian harusnya. katanya utusan itu mengatakan ada 9 orang yang akan ditarget kalau Pak Jokowi dipecat dari PDIP waktu itu kan Desember 2024 kalau nggak salah ya. Nah, kalau menurut Pak Iyas, apakah benar perang terbuka sudah terjadi? Karena sampai hari ini belum ada tuh Pak langkah-langkah dari Pak Jokowi yang Pak Jokowi yang mulai attacking ya ke PDIP. Nah, Nah, menurut Pak Iyas, ini pertanda apa? ini kan gini Mas Budius. Sebenarnya kan kalau ngomongin urusan ini kan saya setahun terakhir lah ya. Kan ribut terus gitu ya. Cuma orang ini kan nggak sadar orang-orang ini. Deddy Sitorus, Adiana Putupulu, Hasto, ini kan ya 11-12 semua aja. Nggak tahu memang framingnya seperti itu. Memang dibuat mereka di depan, ya kita nggak tahu. Ngomongnya itu ngalor ngidul, ya. Dari mulai Hasto, ada video, ada dokumen di Rusia. Presiden jeder sampai sekarang nggak pernah nongol itu kan gitu kan. Nah, ini Deddy Sitorus juga sama kan. Mancing-mancing kayak gitu. Yang dihadapi orang itu suhu itu. Bukan Jadi cupu ya. kalau iya bukan cupu itu suhu. Makanya dia tenang. Saya Pak Jokowi itu kan.
mesem. Karena dia kalau menerima sesuatu itu kan apa ya? Pak Jokowi itu kan gini, Mas Budius. Dia orang yang punya kebajikan komplit ya. Mm-mm. Makanya kebijakannya biasanya bagus. Kata kalau ini kan kebajikan ini menyangkut dengan moral ya. Seperti kejujuran, keadilan, kesabaran. Itu kan ada di diri Pak Jokowi itu. Jadi saya dapatkan dari beliau itunya yang paling kuat. Karena kita tahu latar belakang beliau seperti apa. Nah, jadi kalau sekarang Pak Jokowi ngomong itu saja, ngomong kemarin reaksi yang satu dua patah kata itu saja, Mm. untuk sementara cukup dulu gitu. Karena begitu dia jawab saja sudah Deddy Sitorus juga kelimpungan juga gitu kan. Mm. Kemarin malah ada statement Deddy Sitorus kalau Pak Jokowi mau ngopi-ngopi nanti saya kasih tahu gitu ya siapa utusan itu loh. Masa kelasnya Pak Jokowi ngopi sama Deddy Sitorus? Nggak kelas ya menurut Pak Yas ya? Ya bukan merendahkan Deddy Sitorus. Iya, iya. Tapi kalau mau cari apa ya kelas bantam ya jangan jangan mau main sama kelas berat bos. Ya bisa dikuliti loh gitu kan gitu kan. Ya itu saya pikir reaksi Pak Jokowi ya seperti Mas Budius katakan tadi dan kawan-kawan di lapangan juga sama. Mm. Sebenarnya terlalu lama Pak Jokowi kalau menurut ukuran kita gitu. Kita ini kan orangnya nggak sabaran gitu kan. Benar. Ya kan? Dibantai sana sini kayak gitu dia tenang saja mesem. Ya dari adili Jokowi sampai sekarang kan di medsos begitu luar biasanya entah siapa yang Mm. modalin itu ya kita bisa baca lah ya. Adili Jokowi semua keluarganya. Loh, yang dari dulu yang dibilang Pak Jokowi kalau mau nuntut ya tunjukkan aja buktinya diadukan ke KPK atau di mana di ranah hukum yang lain ya silakan gitu. Masa teriak-teriak aja kan gitu. Jadi Kira-kira menurut saya bentuk attacking dari Pak Jokowi selain diam aja seperti yang Pak Yas maksudkan itu, apalagi Pak? Apakah misalnya beberapa nama dari 9 itu mulai akan dipanggil kejaksaan atau KPK atau seperti apa Pak Yas? Karena kan ini battle-nya kan sudah jelas. Battle ini sebenarnya antara Megawati dengan Jokowi sebenarnya ya kan. Megawati merasa kasus Hasto ya tetap dianggap sebagai politisasi hukum dan itu bentuk dari reaksi dari Pak Jokowi ketika beliau dipecat dari PDIP. Kan begitu Pak. Gimana Pak Yas? saya sih bisa iya bisa tidak. Rivalitas yang selalu dibangun oleh Bu Mega ini kan efeknya jelek gitu kan. Jadi kan kalau kita pakai analogi yang apa ya, kan sekarang kita selalu bilang di negeri ini kan kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah gitu kan. Mm-mm. Nah kalau Bu Mega kalau bisa dipermusuh ngapain diperkawan kan gitu. Jadi semua yang berseberangan dijadiin musuh gitu. Sebenarnya kan itu tidak bijak dari dulu kan seperti itu. Nah, kalau urusan dengan beda pilihan yang memicu sampai sekarang ini ya orang semua tahu lah. Karena terus efeknya kan Ganjar kalah dan sebagainya. Nah, kalau di pertanyaannya kapan nanti Pak Jokowi bereaksi lebih besar lagi gitu. Saya pikir yang seperti saya katakan tadi, ini orang sabar, orang punya kebajikan yang luar biasa. Ini bulan puasa, pasti Mm. dihitung juga sama Pak Jokowi. Ya kan, dia ya orang yang punya sopan santun, punya unggah-ungguh yang begitu kuat gitu, jadi nggak sembarangan. Strateginya nanti apa ya kita nggak tahu. Yang 9 orang ditarget itu juga, apakah itu juga bluffing saja dari Deddy Sitorus kan gitu ya. Mm. Nah kalau kalau Hasto sebenarnya ya kasusnya sih kasus umum kan itu Mas Budius. Ya kan, kalau ada suap menyuap, ada penggelapan, terus ada apa ya, ada penghilangan barang bukti yang bisa dibuktikan. Dulu kan harusnya sudah ketangkep Harun Masiku kan ada informasi bahwa dihalang-halangi di mana di PT IKA ya atau di mana itu. Nah itu kan kerjaan mereka semua. Jadi kalau kita lihat akumulasinya yang sekarang mereka harus terima, itu sebuah proses saja kalau menurut saya. Ya, secara politik bisa saja. Apakah itu dulu ditahan, terus sekarang karena sudah retak menjadi apa? Menjadi peluru untuk menghantam ke PDIP. Ya bisa iya, bisa tidak menurut saya. Pak Jokowi itu apa? Ya
Sekali lagi yang saya ingatkan apa yang dikatakan Roma Hurmuji waktu Kongres di 2014 sejak Pak Jokowi kepilih pertama kali jadi presiden gitu kan. Yang di Bali itu Pak Jokowi sudah presiden, nggak dikasih ruang pidato, datang disorakin dengan gitu kan. Itu kan sudah memang sudah mulai dimusuhi karena memang permintaan untuk menteri yang lebih banyak kan nggak diladeni Pak Jokowi kan. 4 atau 5 sampai 2019 pun jatahnya tetap segitu. Nah ini kan orang memang beda ya. Berwawasan kebangsaan sama berwawasan kekuasaan ini beda jauh. Beda jauh. Jadi yang satu kepentingannya kekuasaan untuk melanggengkan apa yang sudah didapat. Sementara yang satu adalah bagaimana berkelanjutan sebuah pembangunan atau mengurus negara itu. Sehingga sekarang ini ada Pak Prabowo itu kan kita tahu bagaimana prosesnya. Sebenarnya Jadi apa sih untungnya Pak Yes PDIP lewat Deddy Sitorus dan termasuk juga pengacaranya Magdir Ismail gitu ya. Keuntungannya apa sih? Toh kasus Hasto kan sudah masuk sidang dan dengan eh, sendirinya pra peradilan yang kedua kan sudah gugur. Apa untungnya melakukan semacam apa framing lagi gitu loh, framing lagi bahwa ini adalah politisasi hukum dari Pak Jokowi gitu loh. ya Ketika ya ini sudah mohon sampai di ya, pengadilan, kan mestinya kan diungkap aja kebenarannya di pengadilan. Kalau memang merasa ini adalah politisasi hukum, sampaikan bukti-bukti, sampaikan dokumen, bawa saksi, kan begitu mestinya, Pak Yas. iya yang normal harusnya seperti itu. Tapi ini kan PDIP, ya kan? Mm-mm. Ini kan Megawati gitu. Jadi kalau mereka itu lebih wise dari awal, kan tidak ribut Hmm. seperti ini gitu. Justru itu menjadi menjadi trigger terbukanya kualitas mereka secara keseluruhan kan. Ini kan satu koloni yang berpikirnya sama, teriak-teriak gitu kan. Eh, Kalau dibilang untungnya apa ya nggak ada untungnya memang. Apa yang mau dibuat mereka? Yang yang disuruh nyerang Deddy Sitorus, wah, ngomong apa saja mereka tiap hari kan ngomongin apa saja itu kan. Yang sifatnya itu memojokkan Pak Jokowi. Ya nggak ada untungnya. Jadi Apakah mungkin untungnya itu begini, Pak Yas, supaya nanti dalam persidangan Hasto bebas, Pak, ya kan? Kalau nggak nanti dibongkar nih bahwa benar Pak Jokowi benar telah mengirim utusan namanya si Mr. X, kemudian diungkap namanya. Kemudian 9 orang yang ditarget itu memang atas perintah Pak Jokowi. Sehingga kalau itu dibongkar, seolah-olah Pak Jokowi memang dari awal terbukti telah melakukan intervensi hukum untuk melindungi dinasti politik keluarganya, kan begitu teori dari PDIP. Menurut Pak Yas, kira-kira untung yang akan diharapkan dari PDIP apakah seperti itu? itu kan kita tidak tahu secara detail Mas Budius. Hmm. Kalau itu yang terjadi dengan sosok Pak Jokowi, ya berarti kita selama ini salah memahami Pak Jokowi, gitu kan. Mhm. Tapi kalau sampai sekarang saya masih yakin dia tidak seperti itu. Jadi ini framingnya PDIP saja gitu kan. Mengada-ngada, membuat satu gerakan yang nantinya akan seperti ini. Itu kan strategi mereka gitu. Ya kan? Kan ada di marketing itu ada dua ya. Taktik dulu baru strategi gitu kan. Nah siapa yang pakai itu sekarang? Pak Jokowi yang pakai atau PDIP yang pakai? Mhm. Iya kan? Mhm. Kalau mereka punya analisa yang bagus, punya kepribadian yang bagus, punya pemikiran yang bagus, ya tidak seperti ini memang. Mereka kan harusnya gini ya, kalau kita pernah belajar ya Mas Budi, saya orang-orang lama kan masih punya, saya masih pakai sampai sekarang, dari sudut marketing, dari apa, yang SWOT analysis itu kan. Ya, SWOT ya. Ya, iya, SWOT itu paling paling efektif dipakai. Strengthen-nya apa di PDIP menghadapi Jokowi inilah, bukan ngajari deh. Ya. Menghadapi Pak Jokowi ini strengthen-nya apa PDIP? Apa massa atau 16%, apa-apa gitu strengthen gitu kan. Terus apa? Weakness-nya apa itu? Kalau ini diserang seperti apa baliknya dan sebagainya. Opportunities-nya apa? Yang terakhir ancamannya apa? Masa orang-orang yang into Orang-orang hebat di intelek, sana ya. hebat lah ada todung Kok ada nggak bisa segala macam. menganalisa SWOT itu secara terukur kan begitu? Iya dong, masa aduh partai besar punya punya sekolah partai punya segala macam.
Ini yang dibesarkan apanya di sekolah partai itu? Mulutnya, suaranya. Kan nggak gitu. Jadi kualitasnya yang saya lihat agak sedikit ada question mark juga di situ. Ini kan sekarang udah kebaca orang. Yang membuat mereka makin lemah itu karena medsos begitu terbuka sekarang. Hmm. Jadi kebaca orang, teriak pagi itu langsung sampai seluruh Indonesia kan. Gitu. Terus yang diomong itu ngomong kosong semua. Itu. Dijengkali orang sekarang. Ya, kalau sekarang mau fight sama Pak Jokowi, kalau mereka punya data, punya apa-apa yang bisa menyerang Pak Jokowi, ya silakan saja. Nanti rakyat yang akan menilai kan gitu, Mas Budius. Ya. Kira-kira persepsi publik dengan sikap PDIP yang seperti ini, apakah kemudian, oh ternyata Pak Jokowi ada begini-begini nih, kemudian menjadi ragu dengan apa dalam memberikan dukungan selanjutnya kepada Pak Jokowi dan keluarga, atau ternyata itu tidak berpengaruh di mata publik secara mayoritas? Menurut Pak Yas gimana framing yang Enggak, dibangun oleh Deddy Sitorus ini? enggak ngaruh. Nggak ngaruh. Enggak ngaruh sampai sekarang. Saya kan ngobrolnya sama kelas-kelas akar rumput di sini banyak. Mhm. Enggak ngaruh karena sekarang sudah nggak digubris. Dari Mhm. sejak kemarin waktu kampanye Pilpres sampai pemilihan itu kan di situ menunjukkan sikap yang luar biasa. Saya kan pernah ngomong sama Mas Budius. Di sekitaran saya ini begitu kuatnya PDIP ambrol semua. Nah kalau dia udah ambrol di dalam, bagaimana dia mengangkatnya lagi? Apalagi sekarang perang terbuka seperti ini kan, orang makin melihat kualitasnya. Apalagi kalau tidak bisa dibuktikan. Wong kemarin Hasto aja ditunggu orang kan itu. Ada video, ada segala macam yang dibilang di Rusia, diumpetin di kamarnya Putin kali ya. Kemana-mana. Jeder nggak ada apa-apanya. Videonya video Hasto beropini sendiri. Ketawa orang tuh. Sudah nggak bisa, Mas. Jadi nggak ada ngaruhnya. Buat saya sih, saya bisa mengatakan itu kok. Ya, kita harus tahu juga bahwa kepanikan PDIP ini kan menyangkut 2029. Karena kalau Pak Jokowi masih begitu kuat Mhm. pengaruhnya, siapapun nanti yang diusung menjadi presiden atau pasangan presiden wakil presiden, itu cawe-cawenya dampaknya gede, Bos. Sementara dia sudah pecah kongsi sama Pak Jokowi, PDIP, dan tidak punya siapa yang calon kuat dari PDIP. Mau diajukan Ganjar lagi ya, gulung tikar. Iya, kalau Kalau menurut kalau Pak Yas bagaimana ya menilai ketika sidang perdana kemarin di Pengadilan Tipikor itu Hasto melakukan orasi politik dan mengatakan dirinya adalah tahanan politik bukan tahanan koruptor gitu loh Pak Yas. Seolah-olah ingin men-underline lagi bahwa Hasto itu menjadi tahanan politik gara-gara dendam dari Pak Jokowi dan keluarga. Dan itu seolah-olah benar-benar diamplifikasi sedemikian rupa oleh tim komunikasi dari PDIP di banyak kanal gitu loh, Pak Iyas. ya itu sebuah usaha lah biasa lah politik ya Mas Budius. Tahanan politik seperti apa? Wong kasusnya jelas. Penyuapan kepada KPU kan itu yang diusut terus kan. Menghilangkan barang bukti dan sebagainya. Kalau dikaitkan sama politik, ya bisa-bisa saja. Tapi menurut saya sudah jelas terang benderang kasusnya Hasto itu. Kalau prosesnya saja kan 3 kali berkirim surat Hasto dan Bambang Pacul, Hasto Yasona, Hasto Bu Megawati yang mengajukan Harun Masiku untuk PAW itu kan. Padahal dia suaranya cuma 5.800 sekian kan. Sementara Priska siapa itu namanya itu yang 44.000 itu. Ini kan sama juga dengan kasus-kasus yang lain di Jawa Timur di mana-mana. Jadi saya pikir ya itu framing Mas Budi sebuah usaha bisa membelokkan ini. Tapi kalau sekarang opini yang dibentuk itu tidak merubah apapun proses hukum di KPK dan persidangan. Saya pikir itu. Kita lihat aja nanti, ya kan? Saya Mungkin pikir ingin gitu. menyamakan dengan Bung Karno, Pak Iyas. Kan Bung Karno memang beberapa kali kan menjadi tahanan politik. Tapi kan semua orang dalam lembaran sejarah kan memang jelas ya. Pada saat itu memang Bung Karno, Bung Hatta, dan sejumlah
pejuang-pejuang yang bersama Bung Karno itu memang tahanan politik statusnya kan begitu ya kan. Ya, Hasto kan ingin menyamakan seperti itu tuh Pak Iyas. nggak bisa lah terlalu kecil lah dibandingin Bung Karno. Bung Karno itu orang yang begitu besar, didaulat banyak pihak kan. Walaupun ada kisruh juga kan di dalamnya. Mhm. Ya tahanan politik yang terjadi zaman Pak Soekarno ya memang 20 tahun dia menjabat itu situasi perpolitikan Indonesia kan naik turunnya juga tidak mudah itu kan. Mhm. Jadi bisa digoyang kemari, dibuang ke sana, geser kemari karena Belanda juga masih ada waktu itu ikut campur tangan kan gitu. Jadi bisa aja itu tahanan politik karena ini mau dibungkam mau segala macam. Nah, kalau sekarang Hasto buat apa? Apa pengaruhnya Hasto sama Indonesia? Ya kan? Terlalu dibesar-besarkan. Ya, kalau Karena ngukur dianggap Hasto selama ini kan paling vokal Pak Iyas mengkritisi Pak Jokowi sewaktu masih menjadi presiden khususnya 1 tahun terakhir ya 2023 2024. Hasto paling kritis mengkritisi khususnya ketika beda jalan saat Pilpres kan begitu sehingga kemudian karena Hasto terlalu kritis kemudian diproses hukum seperti ini, dikriminalisasi seperti ini, dipolitisasi seperti ini oleh Pak Jokowi. Dan yang menarik lagi Pak Yas, baru pertama kali ya terdakwa di Tipikor itu bertindak seolah-olah seorang pahlawan pejuang rakyat. Nah, ini kan menarik juga fenomena yang dibangun oleh PDIP ini, Pak Yas. lo gimana lah ya sebenarnya secara akumulasi kita tahu lah ada datanya semua. Perjuang seperti apa PDIP itu gitu. Kita bukan sekali lagi mohon maaf bukan mengecilkan, tapi kan ada data yang tidak bisa dihapus. Data sejak 2012 ya atau dari sejak 2002 itu kan masih memegang supremasi partai terkorup, itu kan? Hmm. Ya kan? Yang ada di saya itu sampai tahun berapa itu masih Jadi PDIP 103. masih partai terkorup. Lo masih bos, itu ambil aja datanya masih ada. Nah, di sana sini kan itu juga dibaca orang. Jadi kalau sekarang mau cari panggung baru seolah-olah itu menjadi tahanan politik karena apa nih eh, di dibungkam atau apa kepentingan Pak Jokowi nggak nyambung bos relevansinya nggak ada. Hmm. Pak Jokowi nyerang mengkritisi setahun terakhir kan karena mulai gamang dengan tidak satu visi lagi dengan Pak Jokowi kan gitu kan. Pemarginalan Pak Jokowi itu kan sudah terakhir di setahun terakhir itu kan memang luar biasa kan. Ada video yang didudukkan di depan Bu Mega dengan kursi Iya, iya. kecil. Itu orang se-Indonesia itu mualnya jijiknya setengah mampu sama Bu Megawati itu. Karena itu Presiden Republik Indonesia yang dipilih oleh 86 juta orang terakhir Pak Jokowi Hmm. itu. Digituin itu kan membuat antipati. Ya makanya saya bilang itu SWOT analisisnya nggak jalan. Hmm. Kan kan itu mubazir dan itu menjadi blunder buat mereka sendiri. Sekarang ini mau bangkit berat PDIP kalau nggak ada sosok yang betul-betul bisa ikut mengangkat dia. Gitu. Tapi sekarang kalau kita mau pilah-pilah siapa yang bisa mengangkat itu? Ya kan dari luar mau direkrut sosok baru lagi. Belum ketemu sampai sekarang nggak tahu nanti 4 tahun ke depan 2029. Ya, Itu. walaupun ada pembenaran begini Pak Yas, bahwa Hmm. yang muncul di permukaan itu sebenarnya PDIP faksinya Hasto. Kan begitu, Pak. Tapi PDIP faksinya Puan, iramanya nggak seperti ini, gitu loh. Artinya memang masih ada peluang bahwa itu bukan bulat, bukan utuh suara PDIP. Pak Yas membenarkan nggak teori itu? Bukan membenarkan ya kita bisa membaca. Memang pecah kan karena hasil dari pemilihan memilih eh, Pragib itu kemarin katanya kan 35% tidak memilih Ganjar. Ya kan? Hmm. Nah, sementara Bambang Pacul dengan Puan itu kan satu aliran. Ya memang terjadi di dalamnya PDIP itu. Nah nanti setelah ini kita lihat paksi yang mana yang paling kuat. Gitu. Ini paksinya Deddy Sitorus, Adian Apitupulu, dan
Ganjar dan sebagainya itu kan emang sudah kebaca lah, kita udah lama baca itu juga. Karena begitu ademnya Puan kalau menghadapi Pak Jokowi, Pak Prabowo, Bambang Pacul dengan Gibran juga masih peluk-pelukan. Kemarin saya yang lucu sepintas ngeliat videonya si Mas Hinton sama Bobi Nasution. Ya, ketemu di Tapteng, bara berjandaan, pukul-pukulan. Itu kalau dilihat, Lucu ya. lucu, dilihat Bu Megawati sakit hati Bu Megawati itu. Kalau dilihat oleh Deddy Sitorus sama Adian, Ah, Masinton bercanda dengan Bobby seperti itu. Itu Masinton pukul-pukulan. pengkhianat tuh katanya. Wah, ini udah nyebrang ke Jokowi nih kada itu. Makin jadi makin gak karu-karuan. Tapi ya itu tadi, kalau kekisruhan itu mereka bangun sendiri, ya akibatnya seperti ini. Tapi Ya, meskipun dua faksi ini berbeda, Pak Iyad, kalau kita lihat eh, tadi konteksnya siapa yang akan dimajukan untuk 2029, kedua faksi yang pecah di internal PDIP ini juga nggak ada tokoh juga, Pak. Even oh ada Puan memang, Maharani sendiri ya kan. Siapa gitu memang loh. nggak PDIP kan ada. besar 10 tahun terakhir kan karena ada sosok kadernya bernama Joko Widodo kan. Iya, itu luar Teorinya kan yang biasa. paling benar yang nggak bisa dibantah berdasarkan data statistik pemilu adalah seperti itu kan, Pak. Ya kan gampang lah Mas Budius, nggak usah jauh-jauh nganalisanya. Bu Megawati itu 3 kali ikut pilpres, nggak pernah dipilih orang, kok gimana sih? Iya, iya, Nah, iya. terus di bawah dia siapa? Puan juga kan mohon maaf kan lemah. Kemarin aja elektabilitasnya cuma 3,8 paling Iya, di bawah tinggi. 5%. Di bawah 5%. Kalah Padahal sama AHY. udah setahun mobilisasi apa Waduh, kepak-kepak kepak, sayap oh, apa gitu ya. kepak sayap yang macam-macam gitu. Nggak Nah ini ngangkat. nggak gampang, nggak gampang. Kalau pecah itu di dalam, malah lebih ruwet lagi. Hmm. Apa gimana mau perang kalau di dalam sendiri sudah pecah kongsi kan gitu. Hmm. Belum lagi, apakah nanti kalau dari Puan, umpamanya Bambang Pacul diusung jadi presiden, umpamanya, Hmm. apakah Deddy Sitorus dukung? Gitu kan. Hmm. Hmm. Terus sebaliknya kan gitu kan. Iya, iya. Karena bagaimanapun mainnya Puan ya kita tahu dia mau aman juga gitu kan. Hmm. Dia hubungannya dijaga juga sama Pak Prabowo, sama Pak Jokowi. Orang-orang tua yang sekarang sedang solid ini antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi juga tidak mau frontal juga dengan Puan. Kan. Dihormati dia sebagai ketua DPR. Ini kan orang-orang yang punya apa ya, punya hati yang luar biasa lah kalau menurut saya. Tidak pernah mutung dan sebagainya. Walaupun mereka tahu itu anak Megawati, Hmm. tapi kan nggak dikait-kaitkan gitu kan. Jadi Nah, gitu. Pak Iyas, Nah, sekarang oke kita anggap memang usaha yang dibangun oleh Hasto ya hmm, hmm, dan PDIP bersama Ibu Ketum ini ya untuk hmm. memframing bahwa kasus Hasto di Pengadilan Tipikor itu tahanan politik, itu adalah drama politisasi hukum, Nah, itu adalah hanya sebagai sebuah stand nah, up komedi aja barangkali. Oke, kita selesai sampai di situ Pak Iyas. Nah, sekarang oke. pertanyaan saya begini Pak Iyas. Nah, Sebulan yang lalu kita pernah berdiskusi juga di sini, ya kan? Pak Iyas mengatakan begini, teorinya yang benar itu adalah apakah mungkin ya kan Jokowi dan Prabowo ini bisa pecah karena Megawati ya toh. Nah, menurut Pak Iyas kalau dikaitkan dengan teori itu ya kan, bagaimana sikap Prabowo saat ini ketika battle ini, pertempuran ini ya kan, medan pertempuran ini sudah terbuka nih secara gamblang ya kan dari sikap Pak Jokowi. Apakah Pak Prabowo membiarkan aja battle itu berlangsung secara head to head antara dua pihak ini atau tetap Pak Prabowo ada di belakang Pak Jokowi? Bagaimana menurut Pak Iyas sikap Presiden Prabowo ini? iya, kalau saya membacanya masih solid lah. Jadi ini mainan ini malah setelah nanti jawab Pak Jokowi mungkin ngobrol dengan Pak Prabowo. Gitu. Mereka ketawa-ketawa aja berdua kan. Ini kan kayak main-main apa ya, main catur gitu kan. Kalau sekarang kesannya Pak Prabowo diem ya dia ngamati saja gitu. Tapi komunikasinya kan jalan. Mhm. Pasti jalan kan. Mereka komunikasinya kan jalan. Tadi malam ya saya juga lihat videonya Pak Jokowi. Nanti Mhm. Gibran Lebaran sowan dulu ke Pak Prabowo baru ke Solo ya kan. Pak Oh. Jokowi juga bilang nanti kalau pas ke Jakarta ya waktunya dicari untuk ketemu Pak Prabowo. Mhm.
Wong ini sahabat luar biasa kita. Nggak ada itu. Jadi saya pikir Pak Prabowo tetap di posisi yang satu visi dengan Pak Jokowi. Yang seperti saya katakan itu Mas Budius, bahwa sangat apa ya rugi banget kalau Pak Jokowi sama Pak Prabowo bisa dipecah sama Bu Megawati. Value-nya nggak ada, bos. Ya kan? Value yang dua ini kan begitu kuat di pasar. Kalau kita bicara pasar ya, penerimaan masyarakat dan sebagainya. Sementara value yang satu itu sekarang sedang jelek-jeleknya. Nah, kalau Pak Prabowo gambling mengambil itu untuk menggantikan ini, apa dasarnya? Apa relevansinya? Apa urgensinya kan gitu? Nggak ada, dari sudut manapun tidak bisa diterima gitu, secara teori atau apalah ya. Saya Ya kan? mendengarnya begini Pak Iyas, dalam Gimana? rangka Idul Fitri juga ya kan, Ah, ah, open house ya, biasanya kan presiden itu juga menerima para hmm, tokoh termasuk masyarakat. Yang saya dengar nih, ah. ya anggap aja rumors ya, bahwa justru Ibu Mega rencananya akan datang berlebaran ke rumah Pak Prabowo. Dan di situ mungkin ada pembicaraan. Nah, tentu Pak Prabowo nggak mungkin menolak kedatangan itu, apalagi itu Lebaran kan gitu ya Pak ya. Oh Nah, iya. apakah ini dianggap sebagai bagian dari manuver yang akan dilakukan PDIP untuk mencoba merangkul Prabowo? Karena kan jelas permintaannya hasutan atau permintaan lah ya, kalau bukan nggak boleh kita sebut sebagai hasutan. Deddy Sitorus juga bilang meminta kepada Presiden Prabowo untuk menutup komunikasi dengan Pak Jokowi dan menutup peluang untuk jangan sampai dinasti politiknya Pak Jokowi ini ada di pemerintahan Pak Prabowo. Kan itu permintaan Deddy Sitorus jelas itu, Pak. Iya. Eh, jadi gini ya, mereka kan dari kemarin-kemarin sudah bicara dinasti segala macam. Sekarang yang bangun dinasti itu siapa? Ya kan? Memang Bu Megawati nggak bangun dinasti dengan cara-cara yang quote and quote sebenarnya kotor juga membangun itu gitu. Mm-mm. Nah, kalau kalau dikaitkan dengan nanti open house Bu Megawati ke Kertanegara umpamanya atau kemana lah gitu, Atau ketemu ke Pak Hambalang Prabowo misalnya ya atau kan. ke Hambalang, ya sah-sah saja wong itu Lebaran gitu. Tapi dalam konteks yang seperti ini kan tidak bisa semuanya 100% dikaitkan dengan kepentingan politik, Mm-mm. ya kan? Pembicaraan mungkin bisa saja itu. Oh, dari kemarin kan sudah ada minyak urut segala macam waktu ulang tahun, kan nggak bisa ketemu kan gitu ya. Ini diusahakan mungkin untuk ketemu. Sebenarnya kan gertakan-gertakan itu childish banget gitu. Ya kan, Mm. kalau menurut saya retreat kemarin itu ya tindakan konyol dan memalukan menurut saya. Mm. Urusan negara yang diprogram untuk kepala daerah, kok bisa nyetop kepala daerahnya sendiri untuk tidak ikut. Itu kan sebuah apa ya, tapi itu kan coba-coba. Nah, gayanya ini sebenarnya penyerangan-penyerangan seperti ini yang saya lihat itu tidak pernah dianalisa. Ini efektif atau tidak gitu. Lo mau ngerudal atau pakai perang gerilya itu kan harus ada yang analisa. Apalagi ini perpolitikannya seperti itu, yang dihadapi itu ada Pak Jokowi, itu masalahnya, bos. Mm. Kalau Pak Jokowi itu sudah tidak bekerja, auranya itu lain cerita. Pak Prabowo bisa saja dibuat sebuah tekanan atau rayuan. Nah, sekarang masalahnya Pak Jokowi itu punya kontribusi besar terhadap apa yang dilakukan Pak Prabowo, apa yang terjadi pada diri Pak Prabowo, ya kan? Proses-proses Gibran ada di situ itu kan bukan proses yang mudah juga kemarin itu. Jadi saya tidak melihat potensi itu untuk bisa merubah hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Karena ini masih dibutuhkan sampai 2029. Jadi kalau Pak Prabowo masih kuat, saya pikir juga tidak Gibran tidak juga nafsu untuk menjadi presiden. Saya yakin kalau itu. Itu Jadi tidak kalau mungkin. toh pertemuan Lebaran itu dianggap sebagai Ah, bagian dari untuk melakukan bargaining dengan Prabowo, artinya dari sisi untung ruginya apa yang diajukan oleh Bu Mega nanti, semisal mama pertemuan itu ada, rasanya Prabowo berpikir nggak hanya sekali atau dua kali, mungkin lebih dari 10 kali ya untuk menerima
ya kan, ajakan dari Bu Mega untuk berkoalisi atau ikut berkoalisi untuk kemudian menutup dinasti politiknya Pak Jokowi di pemerintahan. Itu tadi yang saya sampaikan Mas Budi, urgensinya apa gitu. Kalau Urgensinya melepas, untuk membebaskan Hasto, Pak Yas, iya, tapi mau kongres April itu ini, ya kan? itu kan urgensinya PDIP. Oh, oke. Nah, urgensinya Pak Prabowo apa? Wong Oh. sekarang Gerindra juga di atas angin, apalagi ada Pak Jokowi, ada Gibran, ada siapa itu. Nggak ada. Koalisi merah putih kan kuat, solid. Hmm. Jadi kalau sekarang PDIP berada di luar koalisi, tiba-tiba mau melakukan penyerangan yang brutal dan tidak sopan ini, itu merugikan mereka sendiri. Hmm. Dan ngapain masa apa ya, kelas mainan seperti ini terus Pak Prabowo bisa luluh. Makanya saya bilang dari tadi itu nggak ada urgensinya. Pak Prabowo pasti ngitung lah. Melepas Pak Jokowi ngambil PDIP atau Bu Megawati itu bisa kena tulah dia, ya kan? Jadi, tapi ya sekali lagi karena ini politik, hidup juga masih koma kan, ya kan? Kita kan semuanya masih koma ini, belum selesai. Belum titik. Nanti, iya belum titik. Nanti Hmm. jadi apa, besok jadi apa? Ya, entah kata orang kan yang membalik-balik hati dan pikiran kan cuma Tuhan saja kan. Karena begini, Pak Yas, yang saya dengar, Bu Mega dan atau tim PDIP itu sudah menyusun sebuah pledoi, lah, anggap begitu ya, bahwa selama memerintah ternyata, khususnya 5 tahun terakhir, ya ternyata Pak Jokowi banyak menimbulkan masalah. Contoh, kasus Pertamina kan terjadi di era kasus Pertamina yang mencapai 1.000 triliun kalau diakumulasikan selama hampir 4 tahun itu, ya kan, itu hampir mencapai 1.000 triliun. Kemudian misalnya BUMN karya yang semuanya sekarang lagi bermasalah, itu kan juga karena dipaksa melakukan tugas penugasan untuk membangun banyak infrastruktur, ya kan, dan kemudian ternyata subkontraktor yang ditugaskan itu ternyata banyak menjual subkon-subkonnya ke yang lain, sehingga negara juga dirugikan. Nah, sehingga eh, ingin dikesankan kepada presiden bahwa nggak ada lagi urgensinya juga untuk Presiden Prabowo terus melanggengkan koalisinya dengan Pak Jokowi, begitu kira-kira. Nah, kira-kira kalau amunisinya seperti itu yang disampaikan oleh PDIP kepada Presiden Prabowo, kemakan nggak sih sama Pak Prabowo Gini, melakukan seperti itu? gini Mas Budi, semua proses tidak ada yang namanya sempurna. Ya. Makanya kenapa di pemerintahan Pak Jokowi yang dipegang itu 5-6 menteri saja untuk nge-push target pembangunan kan gitu kan. Karena nggak semua 34 kementerian diberesin satu-satu. Nah, kalau kita ngomong Pertamina ya, 5 tahun terakhir ada Ahok juga sebagai komisaris utama di sana. Komisaris utama itu kan sakti sebenarnya, yang dibilang Hotman Paris itu kan. Jadi jangan sekarang teriak-teriak seolah-olah dia punya. Kemarin itu katanya punya data segala macam. Begitu datang malah dia yang kaget, datanya Kejaksaan Agung lebih detail daripada dia. Ini kan omon-omon lagi. Terus apa lagi? BUMN. Saya tahu memang syarat bayarnya itu, kawan saya di Medan ada yang sampai meninggal nggak dibayar. Mhm. Ya. Tapi itu kan proses yang dilakukan berlapis-lapis sebenarnya gitu. Jadi kementerian-kementerian itu kan sebenarnya mereka bertanggung jawab. Ya bukan kita menyalahkan Erick Thohir karena pemainan di bawah ini kan licinnya setengah mampus juga. Tidak bisa dikontrol lapisan layernya dari mulai Erick Thohir ke bawahnya layernya begitu luar biasanya. Nah sekarang yang perlu kita harus terima itu adalah bagaimana dari hasil pembangunan itu. Ya kan? Jalan tol dan sebagainya, WOS dan sebagainya itu. Kalau kurang lebihnya sudah pasti ada. Orang yang tidak terbayar itu seberapa besar. Kalau itu menyangkut dengan BUMN, saya pikir kan diselesaikan sama negara. Tinggal nanti bebannya ada di mana. Karena tahun ini katanya bayar cicilan hutang 400 triliun, 600 triliun. Saya dengar yang seperti itu. Jadi yang harus dilihat itu gini Mas Budius. Seperti yang kita katakan, tidak ada kesempurnaan Tidak ada bagi seorang kesempurnaan.
Nggak ada bagi seorang Jokowi sekalipun. Nobody Tapi, perfect ya Pak. iya nggak ada, nobody perfect. Tapi dari sejak zaman Bu Megawati lah ya, terus sampai SBY dan sampai sekarang, kita harus fair juga. Kalau kita benchmark, kita ukur parameternya, sukses indikatornya. Nah, yang leading itu siapa? Iya, dengan segala macam kekurangannya lah gitu ya. Saya sih dukung Pak Jokowi, mendukung Pak Prabowo. Saya juga nggak mau jadi pendukung gelap mata saja kita apa buta hati ya. Kalau yang perlu dikoreksi kita koreksi kan gitu. Pak Jokowi ya saya koreksinya karena menurut kita ya karena dia terlalu diam terus dibiarkan dan cuma kalau dia kemarin frontal dengan para koruptor, frontal dengan segala macam dia ngikutin sana sini, itu juga mungkin bisa menghambat target-target kerjanya dia kan. Kan seperti itu. Ya. Seperti apalah ya kontraktor cawe-cawe dan sebagainya. Ya nanti begitu masuk ke dalamnya nanti ada lagi isu. Seolah-olah ini ada barang titipan lagi dari presiden kayak gitu kan gampang banget dijual itu namanya dia. Hmm. Wong saya aja kenal beberapa kawannya Pak Jokowi juga, ya tetap aja menjual-jual Pak Jokowi, tapi kan saya tahu kualitasnya kan. Itu. Jadi seperti itu. Baik. Pak Iyas, tadi Pak Nah, Iyas juga menyinggung tentang gencarnya Presiden Prabowo memberantas korupsi dan semua orang mendukung itu. Ya, 1000% kita semuanya mendukung apa niat dan gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi karena memang untuk mencapai pertumbuhan perlu ada FDI yang bagus ya, perlu ada investasi yang masuk ke Indonesia. Tapi persoalannya adalah pemberantasan korupsi itu kan ingin menunjukkan ada kepastian hukum, ya kan? Persoalannya sekarang ini kalau saya coba amati, jangan-jangan Pak Prabowo ini hanya omong-omong juga, karena terlalu banyak berpidato, terlalu banyak memberikan wacana, tetapi yang ditunggu oleh publik, yang ditunggu juga oleh investor adalah eksekusi. Misalnya kasus Pertamina ini sampai sekarang belum masuk juga ke tahap apa pelimpahan kepada penuntutan gitu loh. Sementara kan publik ingin mendengar ini bagaimana para tersangka ini kalau perlu seperti yang disampaikan oleh Jaksa Agung ini bisa saya ajukan tuntutan hukuman mati kan seperti itu. Belum lagi di banyak kasus ya kan yang melibatkan sejumlah pihak yang ada di pemerintahan kasus-kasus korupsi. Terakhir kita mendengar Pak Prabowo juga sedang menyiapkan sebuah pulau terpencil untuk khusus penjara para koruptor yang kalau misalnya dia kabur biar dimakan hiu kata Pak Presiden. Artinya kan ada semangat. Persoalannya adalah eksekusinya seperti apa? Kalau kembali hanya wacana, hanya pidato, ya sama aja tidak melakukan apa-apa. Dikaitkan khususnya kalau dikaitkan dengan ketidakmampuan Presiden Prabowo dalam mengkonsolidasikan koalisi merah putih ini yang punya anak buah di parlemen untuk segera ya mengeksekusi RUU perampasan aset dan uang kartal. Itu kan sampai sekarang nggak tersentuh, Pak Iyas. Nah, maksud saya dikaitkan dengan semangat Pak Prabowo ya yang begitu semangat ya kan yang ditunggu oleh masyarakat tetapi tidak dibarengi dengan kemampuan Presiden Prabowo dalam mengkonsolidasikan difinalkannya RUU perampasan aset. Gimana Pak Iyas melihat gebrakan atau tindakan dari Presiden Prabowo dalam penegakan hukum khususnya memberantas korupsi? satu pertama saya mau jawab soal Pertamina kenapa tidak dilimpahkan sampai hari ini dan sebagainya. Itu saya pikir sama ya. Jadi berproses itu harusnya memang presiden tidak boleh ikut campur. Karena di sana sudah masuk ranah penegakan hukum. Saya nggak tahu kalau kepentingan politik yang kayak kayak gitu bisa dibelokkan. Karena ya di zaman Pak Jokowi juga masih ada terjadi kan itu. Apakah itu deal-deal politik kita tidak tahu lah. Beberapa menteri yang masih langgeng sampai sekarang itu kan kemarin dia ada kasus-kasus yang tidak lanjut juga gitu ya. Atau Ya. yang seperti itu apakah buktinya nggak ada atau apa kita kan nggak bisa masuk ke ranah itu Mas Budius. Ya, Yang kita baca itu adalah bahwa saya setuju sekali dan masyarakat setuju
sedang menunggu kita ini, termasuk saya itu menunggu undang-undang perampasan aset koruptor itu. Kenapa ini sudah 5-6 bulan belum dieksekusi? Hmm. Nah, kalau dulu kan Bambang Pacul bilang tunggu perintah komandan, katanya gitu kan. Karena Korea kan nggak kuat, katanya gitu. Nah, Hmm. sekarang ini yang ditunggu perintah siapa lagi gitu kan. Di sana ada Dasko, ada Habibur Rahman, ada siapa-siapa lagi yang setiap hari juga runtang-runtung sama Mbak Puan kan gitu. Apa ini juga menjadi satu pembicaraan dengan pola koalisi yang lain bahwa Hmm. ini harus ditahan, harus memang tidak diadakan gitu. Kalau sampai itu tidak terjadi, itu kemunduran menurut saya. Jadi pidato Pak Prabowo kan saya sudah sampaikan, jangan kebanyakan teriak, nanti sakit leher. Jadi yang penting eksekusi saja dulu satu ini yang ditunggu masyarakat. Karena nanti dari situ sebagai alat untuk apa ya mencegah itu bisa bekerja atau tidak gitu kan. Karena nanti Iya. ada ukurannya kan gitu. Nah, kalau tentang pulau, saya pikir ya sah-sah saja. Saya yang lalu juga usulkan kalau nanti bangun pulau untuk khusus koruptor, ya 6 bulan aja dikasih makan. Sisanya kasih bibit singkong, dikasih bibit pisang, kasih ayam, kasih apa supaya mereka buat makanan sendiri gitu kan. Nah, kalau undang-undang perampasan asetnya dieksekusi, itu bisa paralel untuk mengantisipasi kalau masih ada koruptor yang berani kan gitu kan. Ya. Tapi kalau kalau sekarang kan ininya belum jadi, jangan jangan pulaunya yang diurusin. Itu 2 tahun juga belum selesai. Sementara APBN tetap aja diincar orang-orang ini kan gitu kan. Hmm. Kan Pak Hmm. Prabowo kan mau menyelamatkan APBN yang bocor 30% itu kata Jaksa Agung malah ya. Ini kan eh, proses yang perlu cut off-nya itu harus jelas gitu. Jadi efisiensi sudah dilakukan. Hmm. Ini sekarang harus apa yang dilakukan. Jadi kalau perampasan aset itu saya pikir menjadi momok kalau Kendalanya di menurut mana saya. ya, Pak Iyas? Karena Ya, RUU perampasan aset itu kan terakhir Pak Jokowi sudah mengajukan surpres 2 kali kalau nggak salah, ya kan? Tetap nggak ya. digubris oleh DPR pada saat itu. Kemudian di era Pak Prabowo juga belum ada surpres baru untuk mendesak parlemen untuk segera membahas dan mensahkan segera RUU perampasan aset itu. Kendala Pak Prabowo di mana? Atau jangan-jangan juga Gerindra termasuk dari partai yang juga tidak sepakat untuk membahas itu atau memfinalisasi RUU perampasan aset. Nah, kalau memang seperti itu dugaan kita, buat apa ada pidato-pidato akan saya kerja sampai ke Antartika, ya kan? Saya akan bikin penjara di pulau terpencil karena tidak ada efek jera yang menakutkan orang atau pejabat, ya kan? Dengan perampasan aset itu benar-benar dimiskinkan itu Pak Iyas. Kalau nggak ada ancaman dimiskinkan dari lingkaran keluarga semuanya dengan RUU perampasan aset itu, artinya apa? Pemberantasan korupsi. Kalau seperti ini ya masih hanya sebatas wacana, Pak Iyas. Iya, jadi saya setuju memang. Jadi, tapi kita juga tidak menutup apa ya. Ini kan sudah menjadi rahasia umum. Siapa sih di Senayan sana yang nggak makan uang haram? Ya kan? Kan Deddy Sitorus sudah bicara di depannya Pak Yusril di ILC ya. Hmm. Butuh duit 30-40 miliar untuk masuk ke Senayan. Itu ngembaliin modalnya bagaimana kan? Jadi kalau saya pikir ada konsensus pula di situ untuk ini tidak diteruskan. Kan? Kalau itu yang terjadi, kita hopeless sudah. Jadi apa yang mau dikurangi itu? Atau memang sudah dibuat aja lah disisihkan dari APBN itu Hmm. untuk partai 1.000 triliun gitu. Jadi nggak usah pakai korupsi lagi gitu. Dibajetin aja sekalian itu jadi beban negara kan gitu kan. Mau cari makannya kan dari situ semua mereka. Dari proyek, dari hengki-pengki, dari macam-macam. Itu kan nggak udah sudah menjadi rahasia umum. Kita tahu di lingkungan saya ini ya kita tahu. Kawan saya kan banyak juga di anggota DPR, PRG kan gitu. Ya, itu tadi tinggal Pak Prabowo bagaimana menghitungnya. Kalau sampai hari ini juga tidak terlaksana, belum dieksekusi, belum ada kabar dan sebagainya itu memang buat kita cukup mengkhawatirkan. Bagaimana?
Kalau cuma pakai teriakan aja, himbauan teriakan, aduh, sama Tuhan ya udah nggak takut ya, apalagi himbauan. Ya. Jadi agak Hopeless. sedikit rawan, Pak Yas tadi hopeless. menggunakan istilah hopeless. Ya, Hopeless kepada pendukung Prabowo aja atau ini hopeless kita seluruh rakyat kalau memang ya, RUU perampasan aset itu tidak berhasil diselesaikan oleh pemerintahan bersama DPR sekarang. ya saya pikir mayoritas karena kita ini sudah merasakan bagaimana sakitnya di akar rumput ini. Ini bukan soal koruptor aja di akar rumput ini sekarang yang terjadi perusakan-perusakan itu, penegakan hukum, kepastian hukum sudah tidak ada lagi, hampir tidak ada. Hmm. Mau ngadu kemana? Kemarin saya ngobrol di Bali, kemarin saya kan ngobrol dengan kemanaan saya dan kawan-kawan. Itu gimana caranya supaya polisi itu dibubarkan duluan. Sampai seperti itu. Hmm. Itu anak kemanaan saya itu umurnya sekarang berapa ya? 36, 40. Itu anak-anak muda itu kan. Itu sampai ke sana loh kalau nyerempet soal penegakan hukum. Jadi begitu muaknya mereka. Ya, tidak semua polisi jelek, tapi mayoritas keadaannya seperti itu. Termasuk di Bali, kemarin saya juga ngobrol dengan salah satu satpam. Itu satpam yang berantem dengan bule, Mm-mm. yang jelas-jelas bule itu mabuk, mukul kepala satpam pakai botol bir. Itu yang masuk penjara satpamnya, bos. Oh ya, sampai Karena sebegitunya iya, parahnya ya sebegitu ya, penegakan parah. hukum ya. Parah. Itu masih ada itu satpamnya ada di hotel Alu apa? Saya tidur di Uluwatu itu. Itu dia bilang saya sampai berpulang kemarin ngobrol sebentar. Parah itu kan. Dipukul pakai botol bir itu. Yang masuk penjara yang dipukul itu ya, kepalanya pecah itu. Bulenya bebas. Bolehnya bebas. Orang itu bilang ini kekuatan dolar di situ kayak gitu, Pak. Oh, Parah, parah, parah. Nah, ini jadi kalau kita tarik lagi seperti tadi, ya memang agak sedikit riskan kalau Pak Prabowo tidak sampai bisa mengeksekusi undang-undang perampasan aset atau kan sudah gembar-gembor di medsos, tapi saya pikir itu framingnya orang saja, belum tentu iya. Kan mau dibuat Perpu kan itu. Kalau itu sebenarnya kan kalau kalau mau cepat ya Perpu aja kan. Nggak usah nunggu DPR. Kalau DPR nggak mau dibuat aja Perpu. Presiden kan bisa buat Perpu kan. betul. Iya, buat aja hari ini Perpunya keluar. Langsung aja ada hukuman mati kayak apa segala macam. Jadi Ya. Pak Yas melihat shortcutnya adalah kalau misalnya memang secara formil ya, secara prosedural RUU perampasan aset itu juga tidak disepakati oleh partai yang ada di parlemen, Presiden berinisiatif segera menerbitkan Perpu untuk menjalankan Undang-Undang perampasan aset, begitu ya, Pak? Iya, isinya apa saja kan tinggal diatur. Mau hukuman mati, perampasan aset, apalagi itu kan bisa dibuat. Risiko politiknya apa itu, Pak? Kalau itu diambil oleh Presiden Prabowo, Uang nggak ada, itu resiko misalnya pecah politik. koalisi, misalnya, Iya, apakah pecah. mungkin itu terjadi, Pak? Lo pecah koalisi kalau gerindranya besar, kenapa takut? Ya? Oke, pecah koalisi. Tapi kalau rakyat mendukung, apa yang dukung kemarin itu semuanya koalisi, 96 juta suara untuk dukung Prabowo itu. Itu rakyat, bos. Rakyat sekarang ini sudah melek, Mas Budius. Karena medsos ini begitu terbukanya sekarang. Jadi koalisi itu kan cuma menguatkan kalau ada keputusan-keputusan di DPR, umpamanya kan Hmm. kayak gitu. Biasanya kan keganggu. Tapi kalau menurut saya, selama ada keputusan-keputusan yang bisa dilakukan presiden secara benar, yang dukung rakyat itu pasti, ya. Manifestasinya seperti apa nanti Pak ya dukungan rakyat kepada Presiden Prabowo langsung ketika partai-partai yang ada di Kim Plus pun ya tidak bersepakat dengan langkah yang akan diambil oleh Presiden Prabowo untuk menerbitkan Perpu Undang-Undang Perampasan Aset. Manifestasi dukungan rakyat itu seperti apa? Apakah dengan melakukan demo unjuk rasa di setiap kota mendukung presiden atau seperti apa konkretnya dalam bayangan Pak Iyas? Iya, kita belum sampai ke sana. Tapi kalau kita bicara soal dukungan, biasanya kan soal pemilihan. Kan biasanya kan gitu. Kalau itu nanti terjadi chaos atau apa di tengah jalan, ya kita tidak tahu gitu.
Mhm. Apakah DPR dan koalisi itu memerangi Pak Prabowo kalau dia mengambil keputusan yang benar yang menguntungkan rakyat? Hmm. Saya pikir kan itu bisa reaksinya bisa macam-macam kan itu. Jadi kalau sekarang wadahnya sih belum ada. Wadahnya ya kalau kita mau gabung ya ke Gerindra semua kan gitu. Kalau Pak Prabowo mengambil sikap yang benar untuk Indonesia, kenapa tidak kan gitu. Kalau kita Kalau bicara itu, insting Pak Iyas, ya menurut insting nih ya. Presiden punya nyali nggak untuk menerbitkan Perpu, menerbitkan apa, mensyahkan undang-undang perampasan aset? harus Harus punya nyali. harus karena apa? Karena Pak Prabowo sudah membuka dengan pidato, ya. Kalau itu tidak dilanjutkan, pidatonya jadi musprovos. Nanti jadi Maksudnya apa? kayak ya ya. Jadi kayak Bu Megawati lagi nanti mau datengin KPK, Kapolri, Hasto ditangkap dia nggak Oh. datang-datang. Ini kan janji politik seorang presiden itu kan bukan murahan. Itu yang harus dijaga. Jadi kalau Pak Prabowo membuka statement di mana-mana tentang pemberantasan korupsi, terus dia tidak melakukan langkah-langkah bagaimana mengakomodir itu, membuat satu alat yang bisa dipakai untuk mengeksekusi itu. Ya alatnya kan ada di tangan Pak Prabowo, nggak bisa dibuat perpu presidennya kan. Hmm. Nah kalau itu nggak dilakukan berarti kan ya nanti orang bilang oh ternyata omon-omon aja nih. Ini terus Hmm. terang ya di medsos sudah mulai ada seperti itu loh. Oh iya, Oh iya. maksudnya Presiden Prabowo nampaknya ternyata Nah, omong-omong begitu ya penilaian di iya, iya, publik. sudah mulai ada, sudah mulai ada. Oh. Walaupun tidak terlalu masif ya. Saya di Facebook saya itu kan ya ada 5 ribuan lah kawan-kawan di situ. Itu Walaupun sudah ada mereka Pak. itu basisnya adalah pendukung Prabowo. Oh iya, basisnya Oh. pendukung Prabowo. Yang ikut di saya itu kan basisnya sama. Hmm. Makanya saya bisa ngukur sebenarnya. Walaupun satu-satu masuk ya dari sebelah-sebelah. Tapi kebanyakan ini. Ada yang minta pendapat, ini gimana sih kalau ekonominya kayak gini, apa yang terjadi dan sebagainya. Hmm. Nah, kemarin saya dari Malang juga ditanyain Sekdes, ada salah satu Sekdes tanya, Pak Biakto, saya minta waktu sebentar ngomongin soal ini. Soal pupuk, segala macam kesulitan ini, kita kira ke depan bagaimana dengan Presiden Prabowo. Gitu. Loh ini diamati orang, gitu. Apalagi kalau isu politik ini kan yang paling apa ya, yang paling kalau di highlight ya nomor satu dia untuk bisa segera diberantas karena orang merasakan gara-gara koruptor semuanya jadi berantakan kan gitu. Nah, kalau 30% kan 1.000 triliun itu Mas Iya, Budius. kebocorannya. Iya, gila itu. Kita ngasih makan bergizi gratis saja 171 triliun. Sudah napasnya sesak, yang 1.000 triliun diembat orang gitu kan. Hmm. Itu luar Lebih dulu biasa. mana menurut Pak Iyas? Menyiapkan penjara di pulau terpencil atau menerbitkan Perpu perampasan aset? Lebih dulu mana yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo? Jadi kalau perpunya jalur jaranya mau disiapin silakan atau suka miskin tetap ada tapi penjaganya diganti semua. Jadi Pak Iyas lebih melihat yang lebih Urgent. prioritas, Ya. yang lebih urgent dan prioritas adalah perampasan aset dulu disahkan. Perampasan aset karena itu membuat kemiskinan itu kan menjadi momok Mhm. buat keluarga-keluarga koruptor. Koruptor di Indonesia ini sebenarnya harus kita akui. Yang menikmati itu kan satu keluarga. Jadi mereka tahu bahwa itu bapaknya itu korupsi itu tahu mereka. Kan dinikmati gitu. Dinikmati rame-rame gitu. Makanya kemarin tuh contohnya kan Sahrir apa? Yassin Limpo itu kan sampai anaknya aja bisa ngeklaim renovasi kamar ke kantor. Itu kan karena dia melihat ada peluang itu gitu. Hmm. Nah, ini kan kalau kalau itu dilakukan menjadi miskin itu kan takut orang kan. Betul. Miskin sekeluarga lagi ya kan? Oh, mungkin sekeluarga kalau itu habis disita itu kan habis itu. Jadi memang dinolkan kan gitu. Oh, berat itu, Bos. Jadi Yang biasa. penjara terpencil itu hanya bonus ya, mungkin ya bonus, Ya tapi itu kalaupun mau yang ditunggu sebagai sesuatu yang memberikan harapan itu justru bagaimana pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo mengambil sikap tegas, ya kan, membuat semacam perpu perampasan undang apa, oh,
undang-undang menjadi perpu perampasan aset. Itu yang lebih Ya. ditunggu dibanding menyiapkan penjara terpencil itu. Iyalah, penjara itu satu biaya, ya kan. Infrastrukturnya, struktur penjaganya dan sebagainya. Ngapain buang-buang duit ke sana? Bagus dibuatin Perpu atau undang-undang perampasan asetnya dieksekusi, langsung dikerjakan gitu ya. Jadi itu langsung. Apalagi kalau dia berlaku surut, wow asik kita ya nggak? Iya. PDIP juga banyak yang miskin mendadak itu. Oh lah itu bukan miskin mendadak, itu partainya pun bubar, ya, ya kan? Nah, kembali Pak Iyas sebagai closing statement ini Pak Iyas, Hmm. akhirnya kita mengarah kepada dari tadi kita bicara bagaimana sikap Pak Prabowo terhadap battle ya, pertarungan antara PDIP melawan Pak Jokowi dan keluarga. Ternyata ujungnya semuanya adalah kembali kepada ketegasan Presiden dalam menetapkan, menyelesaikan undang-undang perampasan aset. Dan itu tergantung nyali Presiden sendiri. Sebagai closing statement, apakah kita memang berharap seperti ini rasional, realistis, apa bukan kepada Presiden? Iya, saya pikir ini bobotnya besar, Mas Budius. Jadi kalau tadi soal Pak Jokowi merespon Deddy Sitorus dan sebagainya itu remah-remah aja menurut saya. Remah-remah. Remah-remah saja itu diselesaikan, dibiarkan aja pun nanti kalau itu datanya nggak nongol ya hilang sendiri saja. Ya. Justru kita fokusnya kasih masukan ke Pak Prabowo. Kita ini kan pendukung Pak Prabowo ya, bergeser dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Masukan-masukan seperti ini harus didengar, gitu. Karena ini urgent banget undang-undang perampasan aset ini. Karena ini sangat dirasakan di masyarakat bahwa dampak dari korupsi-korupsi itu luar biasa. Apa yang nggak dikorupsi sekarang ini kan? Timbangan ayamnya dikorupsi, ya kan? Jadi menurut saya bobotnya ini besar sekali. Jadi Pak Prabowo bisa segera mengeksekusi apapun bentuknya yang bisa dipakai langsung untuk mencegah atau mengeksekusi para koruptor itu tadi. Harapan saya kalau bisa sih berlaku surut. Ya. Ya, itu saya pikir dari saya. Baik, terima kasih Pak Iyas Subiakto atas Yap. perspektifnya, atas insight-nya hari ini. Dan penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, eh, silakan Anda berikan komentar di kolom komentar. Ternyata saat ini yang kita butuhkan dari Presiden bukan sekedar pidato pemberantasan korupsi, tetapi yang lebih prioritas adalah bagaimana Presiden mengambil inisiatif. Kalau usulan dari Pak Iyas salah menerbitkan Perpu, Undang-Undang Perampasan Aset, itu lebih prioritas karena memberikan efek ketakutan kepada koruptor atau calon koruptor. Karena mereka akan dimiskinkan secara keluarga manakala mereka kedapatan atau terbukti terkait dengan kasus korupsi. Dan ini perlu kita segera kita dukung sepenuhnya karena apa? Program-program populis yang dilakukan oleh pemerintah saat ini ya seperti MBG ya kan, kemudian juga swasembada pangan ya, perumahan rakyat itu butuh dana ratusan triliun. Kalau tidak dibarengi ya dengan undang-undang perampasan aset, bisa jadi MBG dan proyek-proyek populis yang memakan dana triliunan itu di kemudian hari juga akan ada kasus korupsi yang mungkin nilainya lebih fantastis. Demikian dulu dan kita berjumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.